dan menjungkis. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Apakah suara saya terdengar jelas? Saya coba Terdengar, tes dulu Bu. ya. Dengar Terdengar, ya. Bu. Terdengar, Di Bu. Sumatera Terdengar, Utara Bu. terdengar nggak? Terdengar, Ibu. Terdengar. Dari Papua Barat terdengarkah Terdengar, dengan Bu. jelas suara saya? Aman ya suara ya. Baik, kita mulai saja acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara sosialisasi data penduduk sasaran program kesehatan tahun 2026 sampai 2030. Yang terhormat Bapak Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kepala Tim Kerja Strategi Analisis Pemanfaatan Data dan Informasi, Bapak Ibu pejabat dari lingkungan Kementerian Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten seluruh Indonesia, serta seluruh peserta sosialisasi data penduduk sasaran program kesehatan tahun 2026 sampai 2030. Jadi Bapak Ibu sekalian, tujuan pertemuan kita hari ini adalah untuk mensosialisasikan data penduduk sasaran program kesehatan tahun 2026 sampai 2030 yang sudah tertuang di Kemenkes nomor 920 tahun 2025, dengan judul Sasaran Program Pembangunan Kesehatan tahun 2026 sampai 2030, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa penduduk sasaran program ini dihitung oleh eh, Badan Pusat Statistik bersama-sama dengan eh, Pusat Data dan Teknologi Informasi gitu. Jadi nanti akan ada paparan dari Ibu Farida sebagai Katim dari Strategi Analisis Pemanfaatan Data dan Informasi gitu. Jadi nanti Bapak Ibu kita mohon nanti menyimak paparan dari Bu Farida, dan nanti setelah ada paparan dari Bu Farida kita akan diskusi atau mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk paparan dari Ibu Farida akan dimoderatori oleh Mas Oki. Silakan Mas Oki. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Terima kasih, Bu Evida, selaku MT kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Syauki dari Tim Kerja Strategi Analisis Pemanfaatan Data dan Teknologi Informasi di Pusdatin, Kemenkes RI. Hari ini saya akan memoderatori kegiatan pada hari ini, yang dimana kegiatan hari ini akan ada pemaparan terkait sosialisasi terkait data penduduk sasaran program pembangunan kesehatan tahun 2026 sampai 2030, yang dimana akan dibawakan oleh Ketua Tim Kerja Strategi Analisis Pemanfaatan Data dan Informasi, Bu Farida Sibuea. Untuk Bu Farida, monitor, apakah sudah bisa bergabung? Ya, ya. Ya. Terima kasih Bu Farida. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Pak Moderator, Pak Soki. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir di dalam sosialisasi sasaran program pembangunan kesehatan yang sudah kita buat, yakni 2026 sampai 2030. Nah, tentu ini sudah lama banget ya, ditunggu-tunggu gitu. Jadi untuk
saat ini kami akan melakukan sosialisasi dan sebelumnya kami sudah mengirimkan surat ke seluruh program di Kemenkes, ke Dinas Kesehatan Provinsi dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Namun, meskipun kami sudah mengirimkan lewat saluran email dan juga dari berbagai grup WhatsApp, kami tetap secara resmi membuat sosialisasi supaya semakin banyak atau semua program terpapar dengan data sasaran penduduk program ini. Nah, mungkin kita terlebih dahulu harus tahu apa itu data penduduk sasaran program pembangunan kesehatan. Nah, itu adalah jumlah penduduk menurut karakteristik kelompok umur tertentu atau didasarkan pada kondisi atau siklus kehidupan yang terjadi dan merupakan target sasaran program pembangunan kesehatan. Nah, untuk apa sih data sasaran program ini digunakan gitu ya? Nah, sebenarnya ini sangat bermanfaat dalam semua siklus kita di dalam pengelolaan data atau pengelolaan kinerja program kesehatan. Karena kita menggunakan data sasaran penduduk ini mulai dari proses perencanaan, monitoring, dan juga evaluasi, gitu ya. Nah, untuk perencanaan sendiri, kita sudah perlu data ke depan, gitu. Jadi biasanya teman-teman dari program atau dari unit sudah meminta data 2 tahun ke depan, gitu. Bahkan sebenarnya banyak juga yang sudah 5 tahun ke depan, karena biasanya peta jalan atau roadmap kita dalam program itu adalah 5 tahun, gitu. Bahkan sebenarnya untuk seperti untuk RPJPN ya, itu sudah diperlukan sampai 15 sampai 20 tahun ke depan. Jadi memang proyeksi ini diperlukan untuk perencanaan dan juga untuk monitoring serta evaluasi. Nah, untuk penetapan data penduduk sasaran program itu sendiri, kita sudah sejak tahun 2012 kita sudah menghitung data penduduk sasaran program bidang kesehatan, yang biasanya kita terbitkan sekali 5 tahun mengikuti pola RPJMN ya Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir kita tahun 2025 ini sudah menghitung data penduduk sasaran program untuk data tahun 2026 sampai 2030, di mana sumbernya itu berasal dari proyeksi sensus penduduk 2020 dengan KMK dengan nomor KMK HK.01.07/Menkes/920/2025. Nah, untuk sumber data proyeksi data sasaran penduduk program itu sebenarnya bisa kita lihat dari yang ada di sini. Kalau pertama tahun 2011-2014 itu sumbernya dari Supas 2005. Kemudian untuk data 2015 sampai 2019 itu berasal dari proyeksi sensus penduduk 2010. Kemudian yang tahun 2020 kita hitung dari proyeksi SP 2010. Jadi ini bergantian ya Bapak Ibu ya. Kenapa seperti ini? Karena memang dari BPS itu sensus itu kan sekali 10 tahun ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk sekali 10 tahun, jadi memang biasanya harus diperbaiki lagi karena supaya tidak banyak biasnya. Sehingga di antara sensus itu ada yang namanya SUPAS atau survei antar sensus gitu. Sehingga terkadang sumber data ini bisa dari dari sensus dan juga bisa dari SUPAS atau survei antar sensus. Nah, untuk apa sih kita perlu data sasaran penduduk program ini gitu ya? Jadi gunanya adalah untuk menjamin ketersediaan, kualitas, dan akses terhadap data penduduk sasaran program itu sendiri. Jadi kalau dibebaskan semua unit membuat, maka tidak ada kualitasnya. Gitu. Dan kadang ada yang punya, kadang enggak gitu, tergantung sumber daya yang bisa menghitung gitu. Jadi kita dari Kemenkes kita membuat supaya terjamin ketersediaan, kualitas, dan akses juga gitu. Dan ini juga menjadi acuan untuk menentukan target sasaran program pembangunan kesehatan serta untuk monitoring pencapaian target sasaran program pembangunan kesehatan itu sendiri. Nah, data penduduk sasaran program yang sudah diterbitkan, yakni 2026-2030 ini, datanya bersumber dari hasil proyeksi sensus penduduk 2020 ya Bapak Ibu ya.
di mana di sini kita sudah merinci menurut kelompok umur, menurut jenis kelamin, dan disegregasi kita terendah adalah kabupaten kota. Mungkin Bapak Ibu nanti akan mengatakan kami perlu sampai level lebih rendah, bahkan kami perlu sampai kelurahan. Ya, itu nanti bisa difasilitasi. Tetapi dari hasil perhitungan ini atau proyeksi ini hanya sampai kabupaten kota untuk menghindari adanya bias, gitu ya. Karena semakin rendah level proyeksinya, maka biasanya akan semakin tinggi. Gitu. Nah, untuk data sasaran 2026-2030 ini kita telah melakukan berbagai penyesuaian ya Bapak Ibu ya, tidak murni hanya proyeksi sensus 2020, tetapi kita juga melakukan perbandingan dengan data Dukcapil Bapak Ibu dan juga dengan data daerah. Nah, untuk data Dukcapil ini kita waktu itu melalui surat Direktur Imunisasi kita minta agar diisikan berapa sih data penduduk lewat Dukcapilnya dan juga berapa memang data yang memang diakui hasil perhitungan oleh teman-teman daerah sendiri. Jadi itu semua sudah menjadi pertimbangan kita untuk menghasilkan data penduduk sasaran program 2026-2030. Nah, ini adalah kelompok sasaran yang sudah kita hitung. Jadi ini memang KMK nomor 920, tetapi ini juga bahkan lebih komplit. Dan ini semua sudah ada di KMK yang baru, ya. Kita sudah menyesuaikan semua dengan kebutuhan program. Nah, ini juga kelompok umur ini adalah kelompok umur yang telah diminta oleh program-program di Kementerian Kesehatan untuk disediakan datanya. Ini ya, ada banyak data sasaran program yang sudah kita hitungkan. Nah, bagaimana sebenarnya perhitungan data penduduk sasaran program itu sendiri? Bagaimana sih caranya? Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya juga bagaimana menghitungnya gitu ya. Nah, cara menghitungnya, karena tadi data proyeksi itu sebenarnya dihasilkan dari BPS, maka kita dari kesehatan memberikan surat, membuat surat dan meminta data kepada BPS. Nah, data yang diminta adalah data kelompok umur 5 tahunan per kabupaten kota. Nah, kemudian kita juga minta proporsi penduduk belum kawin. Nah, data kelompok umur 5 tahunan ini sesudah kita terima, maka di sini yang dalam kotak ini adalah yang dikerjakan oleh kesehatan ya Bapak Ibu ya. Nah, sesudah diberikan data kelompok umur 5 tahunan, maka data itu kita pecah. Kita pecah menjadi umur tunggal dengan metode BIRS. Nah, kemudian kita lakukan pengelompokan umur tunggal sesuai sasaran tadi yang diminta oleh unit program. Nah, kemudian kita kelompokkan umur tunggal per kabupaten kota sehingga menjadi ada data sasaran di kelompok umur di kabupaten kota. Sedangkan untuk Capim kita juga menghitung di mana dari BPS kita terima proporsi penduduk belum kawin. Kemudian ini kita kalikan dengan kelompok umur usia produktif. Sehingga ada data kelompok sasaran Capim kabupaten kota. Nah, berikutnya, jadi kita sudah menyediakan ini penyusunan proyeksi penduduk menurut kelompok umur 5 tahunan, ini sudah kita publikasikan, misalnya 0 sampai 4, ini seterusnya. Kemudian juga untuk proyeksi umur tunggal juga bisa. Kemudian ada juga penyusunan proyeksi penduduk untuk umur tertentu sesuai kebutuhan. Karena ada juga program yang terkadang tidak sama dengan kelompok umur yang di atas yang normal ini. Jadi kalau di sini 0 sampai 4, 5 sampai 9, 10 sampai 14 itu setiap 5 tahun gitu ya. Ada juga kebutuhan program memang sesuai kebutuhan tertentu. Misalnya ide ada umur 0 tahun, 1 sampai 4, 7 sampai 12, seperti itu. Jadi ini bisa semua kita fasilitasi. Nah, berikutnya kita juga menghitung namanya kelahiran, sasaran ibu hamil, sasaran ibu bersalin, dan surviving infant. Nah, caranya seperti apa? Jadi dari BPS itu untuk menghasilkan kelahiran ya, dari BPS kita menerima TFR Kabupaten Kota dan juga kelompok umur WUS 5 tahunan. Nah, kemudian ini oleh Kemenkes, TFR dihitung menjadi ASFR. Nah, rumusnya ASFR kali jumlah WUS dan ini menjadi kelahiran per kabupaten kota. Sedangkan untuk sasaran ibu hamil dan ibu bersalin itu kita terima data faktor pengali outcome dari BPS. Faktor pengali outcome kehamilan.
kemudian dikalikan dengan kelahiran per kabupaten kota. Itu menjadi sasaran ibu hamil, ibu bersalin, dan kemudian kita terima juga dari BPS IMR atau infant mortality rate. Ini kita kalikan menjadi dengan kelahiran, kemudian ini menjadi surviving infant. Nah, ini ada beberapa rumus juga untuk lebih detail untuk menghasilkan angka yang tadi. Jadi untuk sasaran usia calon pengantin itu adalah persentase penduduk belum kawin dikalikan dengan kelompok usia calon pengantin. Sedangkan jumlah kelahiran hidup itu rumusnya adalah ASFR dikali jumlah penduduk perempuan pada kelompok usia subur. Nah, ASFR ini diperoleh dari pemecahan TFR, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada sasaran ibu hamil. Sasaran ibu hamil itu didapat dari hasil perkalian jumlah kelahiran hidup dikali faktor pengali kehamilan. Nah, faktor pengali kehamilan ini adalah jumlah kelahiran dibagi lahir hidup. Nah, itulah menjadi ini nanti sasaran ibu hamil. Sedangkan sasaran ibu bersalin adalah jumlah kelahiran hidup dikali faktor pengali persalinan. Nah, faktor pengalinya berasal dari jumlah kelahiran dibagi lahir hidup tambah lahir mati. Sedangkan surviving infant adalah jumlah kelahiran hidup dikurang dalam kurung jumlah kelahiran hidup dikali IMR. Nah, seperti itu rumusnya Bapak Ibu, karena beberapa kali kita daerah-daerah minta gimana sih cara hitungnya gitu. Nah, ini adalah rumus cara perhitungannya. Nah, satu lagi yang perlu kami highlight adalah bahwa di dalam KMK yang baru, yakni HK.01.07 Menkes strip 920, di pasal 7 disebutkan bahwa dalam hal monitoring capaian program, capaian masih dapat disebut berkualitas baik jika memiliki perbedaan plus minus 15% dari target capaian program. Jadi Bapak Ibu, kalau sebelum-sebelumnya ini belum pernah kita buat, tetapi ini sesuai dengan prinsip kualitas data, sesuai dengan pedoman kualitas data juga yang sudah kita punya, maka sudah dikatakan berkualitas baik jika ada perbedaan plus minus 15%. Jadi seandainya misalnya dikatakan target program harus 100% gitu. Tetapi kalau sudah 86% capaiannya Bapak Ibu, artinya sudah baik, sesuai dengan pasal 7 ini. Dan bisa, untuk kelebihan juga masih ada batasnya. Jadi misalnya 114, capaiannya 114%, itu juga masih berkualitas baik. Tetapi di luar itu sudah tidak berkualitas baik. Nah, kami rasa juga Bapak Ibu akan bertanya soal sasaran SPM. Nah, untuk data sasaran dalam SPM, kita kembali lagi kepada peraturan perundang-undangan. Nah, berdasarkan PP nomor 2 tahun 2018, yakni tentang standar pelayanan minimal, bahwa salah satu prinsip SPM adalah prinsip ketepatan sasaran. Dalam hal ini, sasaran yang dimaksud adalah untuk SPM adalah memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu. Nah, di dalam salah satu pasal di dalam PP itu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip ketepatan sasaran dalam SPM adalah SPM ditetapkan dan diterapkan untuk pemenuhan barang dan atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Jadi secara minimal ya Bapak Ibu ya, dan pemenuhan oleh pemerintah daerah dengan memprioritaskan masyarakat miskin atau tidak mampu. Jadi artinya karena di SPM dikatakan 100% harus target tercapai gitu. 100% itu untuk masyarakat miskin dan mampu Bapak Ibu. Ya, jadi undang-undang mengatakan sasarannya prioritasnya adalah miskin dan mampu. Jadi miskin dan mampu itu 100% harus dilayani. Nah, dalam Permendagri nomor 59 tahun 2021 yang dikeluarkan Dagri ya, tentang penerapan standar pelayanan minimal pada pasal 7, ini sama-sama pasal 7 juga ini. Tadi juga kita yang paling tekankan pasal 7 ya. Dijelaskan bagaimana perangkat daerah menghitung masyarakat yang berhak menerima pelayanan dasar. Nah, di situ dikatakan bahwa warga negara yang berhak menerima pelayanan dasar yang tidak mampu
sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dikarenakan satu, miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sini ada B-nya sifat barang atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri karena memang tidak mampu, gitu ya. Pada kondisi bencana dan pada kondisi lain yang tidak dimungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri. Jadi ini adalah targetnya sebenarnya Bapak Ibu. Ini tadi, sifat barang atau jasa yang tidak dapat dijangkau, ini miskin dan tidak mampu, gitu ya. Jadi selalu, kenapa 100%? Karena memang yang dituju adalah ini, gitu. Nah, kemudian masih ada Permenkes 6 tahun 2024 yang dikeluarkan Kemenkes tentang standar SPM. Di sini ada contoh penerapan sasaran bayi baru lahir. Mekanisme pelaksanaannya, penetapan sasaran bayi lahir di kabupaten kota dalam 1 tahun menggunakan data proyeksi BPS. Jadi menggunakan utang ini ya Bapak Ibu, menggunakan data proyeksi BPS atau data real yang diyakini kebenarannya dengan mempertimbangkan estimasi hasil survei atau riset yang terjamin validitasnya. Nah, riset dan survei ini sebenarnya mengacu tetap ke BPS, gitu. Jadi tidak boleh saling bertentangan, harus dalam koridor yang sama. Itu adalah arti dari ini sebenarnya sudah SPM, bukan hanya SPM yang baru, ini SPM sejak lama sudah disebutkan juga. Nah, di sini Bapak Ibu, kami mencoba memberikan insight kepada Bapak Ibu antara perbandingan jumlah penduduk proyeksi BPS dengan Dukcapil. Di sini kami sudah membandingkan tahun-tahun 2022, 2023, sampai 2025 Bapak Ibu. Nah, dari slide yang ada di hadapan Bapak Ibu ini, secara general bahwa ini adalah rumusnya adalah data proyeksi dikurangi data Dukcapil. Nah, ini semua minus Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau minus berarti data Dukcapil itu lebih tinggi dari data proyeksi. Ya. Jadi data Dukcapil itu sebenarnya lebih tinggi dari data proyeksi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Hampir di semua provinsi dia negatif. Hanya di sedikit provinsi saja yang dia positif. Yang ini seperti Yogyakarta, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku. Jadi hanya sedikit provinsi yang hasilnya positif. Nah, namun memang di sini coba kita bandingkan data Dukcapil dan data proyeksi. Nah, untuk kelompok umur muda, memang datanya masih lebih banyak diproyeksi Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, data proyeksi untuk umur muda 0 sampai 5 tahun itu, 0 sampai 4 tahun itu data Dukcapil lebih rendah dari data proyeksi. Tetapi untuk data umur dewasa, remaja, dewasa, dan lansia, itu justru data Dukcapil lebih tinggi dari data proyeksi. Bapak Ibu lihat ya. Ya. Kemudian, nah, ini tadi yang data umur 5 tahunan. Jadi ini data usia muda ya. Di sini kita coba bandingkan data proyeksi dengan data Dukcapil. Di sini hasilnya data proyeksi itu lebih tinggi dari data Dukcapil ya Bapak Ibu ya. Nah ini memang sesuai. Jadi, tapi kalau Bapak Ibu lihat, di kelompok umur 1, 2, 3, 4 ini polanya sama. Tapi di kelompok umur 5 tahun, Dukcapilnya sudah lebih tinggi. Artinya, jumlah penduduk 5 tahun itu sudah hampir semua terdaftar, bahkan lebih ya, sudah terdaftar di Dukcapil Bapak Ibu. Nah, ini artinya ada delay pelaporan. Jadi, anak-anak usia 0 sampai 4 tahun tidak sesegera mungkin diregistrasikan ke Dukcapil Bapak Ibu. Nah, ini para orang tua memilih sesudah 5 tahun baru diregistrasikan karena mungkin mau masuk TK ya, mau masuk TK, mau masuk SD baru diregistrasikan anak-anaknya ke Dukcapil. Nah,
Nah, ini bisa dilihat lagi dari selisih data proyeksi dan Dukcapil untuk 0 sampai 15 tahun ya. Jadi di sini sama seperti gambar tadi ya, bedanya sangat jauh dan eh, selisihnya sangat jauh. Sementara usia mulai dari 5 tahun itu udah hampir sama antara data proyeksi dengan data Dukcapil. Gitu. Nah, sebenarnya penemuan yang tadi Bapak Ibu sudah dilaporkan di dalam laporan statistik Hayati Indonesia yang pertama dibuat pada tahun 2024. Nah, di sana memang dikatakan bahwa ada delay ya Bapak Ibu ya. Jadi kelengkapan registrasi penduduk itu ini ya. Jadi seharusnya di dalam undang-undang yang bayi lahir itu dikatakan tepat waktu dia melaporkan atau registrasi itu pada kurun waktu 60 hari setelah kelahiran. Nah, pada kurun waktu setelah kelahiran, jumlah bayi yang diregistrasikan, bayi atau anak, ya bayi ya 60 hari, bayi yang diregistrasi itu hanya pada tahun 2019 hanya 37%, 2020 34%, jadi semua ini 30-an persen, paling tinggi 41% di tahun 2023. Jadi bayi yang diregistrasikan ke Dukcapil pada usianya kurun waktu sampai 60 hari. Nah, pada kurun waktu dilaporkan dalam tahun kalender yang sama, coba lihat Bapak Ibu, ini hanya 50-an persen. Ya, meskipun memang terlihat setiap tahun ada peningkatan ya. Ini dari 52 menjadi 55, menjadi 56, menjadi 57. Jadi ada perbaikan ya. Kita berharap tahun 2025 ini juga terjadi perbaikan. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa completeness bayi atau anak yang dicatat di Dukcapil adalah setelah 5 tahun. Jadi ini kita buat laporan statistik Hayati ini pada tahun 2024 awal, data tahun 2024 untuk data 2019 sampai 2003. Maka untuk bayi yang lahir pada tahun 2019 itu dia lengkap sudah 5 tahun. Itu kelengkapannya menjadi 94%, tapi belum 100% karena masih ada saja yang belum diregistrasikan Bapak Ibu. Ya. Jadi sesudah 5 tahun baru bayi yang lahir pada tahun 2019 itu diregistrasikan. Ini terbukti tadi dari grafik yang ini Bapak Ibu. Dari grafik yang ini. Jadi sesudah 5 tahun dia baru komplit. Nah, demikian juga halnya dengan kematiannya Bapak Ibu ya. Kalau di peraturannya, orang yang meninggal yang dilapor dalam kurun waktu 30 hari itu bisa dikatakan tepat pelaporannya. Dan untuk kematian itu ketepatan pelaporannya hanya seperti ini. 23% 2019, demikian selanjutnya sampai 2003 40%. Sedangkan kelengkapannya untuk data yang meninggal pada tahun 2019, pada tahun 2024 dilihat hanya 64% kelengkapannya. Kecuali ada kejadian pada tahun 2021, ini pada saat COVID, ada kelengkapannya itu 92,30%. Di mana mungkin pada saat itu orang yang meninggal sebelum dikuburkan harus ada di daftar dulu ke Dukcapil. Gitu, di daftar dulu ke kelurahan atau ke Dukcapil. Nah, terakhir, data sasaran program kesehatan tahun 2026-2030 ini sudah dihitung berdasarkan data proyeksi sensus penduduk 2020 dengan penyesuaian berdasarkan verifikasi data di lapangan dan perbandingan dengan data Dukcapil dan data daerah Bapak Ibu. Kami berharap data ini dapat dijadikan acuan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menentukan target sasaran program pembangunan kesehatan untuk monitoring capaian target sasaran program pembangunan kesehatan. Demikian dari saya, terima kasih, kami kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih Bu Farida atas pemaparannya yang sangat amat insightful untuk kita semua ya, Bapak Ibu. Oke, kita langsung masuk aja ke sesi berikutnya, yaitu adalah sesi tanya jawab atau diskusi. Jika Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, kita boleh disampaikan secara langsung dengan membuka kamera dan membuka mic-nya dengan raise hand, atau bisa disampaikan di kolom chat. Untuk sesi diskusi kami buka ya Bapak Ibu, dipersilahkan.
Oke, terima kasih sudah ada yang raise hand. Ibu Ayu dari Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh. Ibu Ayu, monitor bisa buka mic-nya? Pak. Ya, silakan Ibu Ayu bisa disampaikan pertanyaannya ke Bu Farida. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Nurita dari Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh. Tadi kan berdasarkan yang Ibu Farida jelaskan, kalau untuk capaian SPM kan sasarannya itu adalah kelompok miskin gitu kan, atau yang kurang mampu menurut Permendagri 59. Jadi yang ingin kami tanyakan Bu, kan kami biasanya kalau membuat sasaran di SPM itu kan berdasarkan KMK. Di KMK itu kan keseluruhan, berarti di KMK itu kan enggak semua orang miskin gitu kan, berarti seluruh include keseluruhannya. Berarti Bu, ini kalau seandainya itu benar, yang saya jelaskan tadi Ibu, apakah kalau misalnya pencapaian kami misalnya 70% nih dari sasaran yang ditetapkan oleh KMK di SPM, tetapi di sana datanya memang seluruh masyarakat miskin itu udah terlayani, itu apakah bisa pelaporan SPM kami buat 100% atau gimana Bu? Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu. Siapa tadi? Maaf Bu, atas pertanyaannya. Dipersilahkan Bu Farida untuk menjawab. Ya, boleh diulang pertanyaannya Bu? Saya belum nangkap. Baik Bu, ini Bu, tadi kan berdasarkan Permendagri kan 59 tuh kan kalau untuk sasaran SPM kita kan lebih diutamakan untuk masyarakat miskin Bu. Sedangkan kalau kami kan menggunakan sasaran kan dari KMK. Kalau KMK itu kan kalau menurut kami itu kan keseluruhan tuh Bu. Semuanya kan udah include bukan miskin gitu. Apakah benar seperti itu gitu Bu? Kalau benar seperti itu, apakah nanti pas pelaporan SPM kami tahunan ke Kemendagri ataupun di sini ke pemerintah daerah itu kami bisa membuat 100%. Misalnya dia tuh capaian dari sasaran 70%, tetapi di sini datanya memang seluruh yang masyarakat miskin itu udah terlayani gitu, Bu. Boleh nggak kami bikin 100%? Ya, kalau 70% tentu belum Bu. Karena yang dikatakan baik itu range-nya plus minus 15%. Jadi kalau 86% baru bisa. Nah, tapi ini pun masih tricky ya Bapak Ibu ya. Karena sebenarnya untuk data miskin itu Bapak Ibu bisa cari. Bapak Ibu bisa cari dari Kementerian Sosial. Karena itu ada tabel individu. Nah, kalau Bapak Ibu tidak mau ngambil dari Kementerian Sosial, bisa saja ngambil dari penerima PBI. Jadi kalau penerima PBI Bapak Ibu ada misalnya 10, berarti targetnya 10 gitu, ditulis di SPM itu. Tapi kalau yang tadi mau kita Berarti Bu generalisir nanti misalnya, tapi itu harus sepengetahuan program ya. Tadi itu pun bukan 70% Bu. Karena batasnya plus minus 15%. Jadi lebih besar dari 85% capaiannya baru dikatakan baik. Kalau masih 70% belum. berarti Bu sasarannya berarti kami tetap menggunakan KMK gitu ya Bu, ya, sasaran yang udah dikasih gitu Bu. Berarti misalnya kami kan 17 nih Bu hamil, berarti capaian kami itu harus 86%. Iya, minimum 86%. Baik Bu, itu Bu mau nanya lagi kan Dan Bu. untuk miskin sebenarnya kalau SPM itu karena ada pemenuhan barang dan jasa, lebih bagus dari data individu kalau untuk SPM karena yang dicari yang miskin, yang tidak mampu. Jadi ada di Bapak Ibu pasti ada data PBI. Itu adalah data sasaran miskinnya. Atau dari Kemensos. Itu data sasaran miskinnya. Berarti kami Atau boleh dari data menggunakan DTSEN Bapak Ibu. DTSEN eh, kuartil nanti lihat DO-nya apakah itu masuk kuartil 1, kuartil 2 atau seperti apa. Bisa juga dari data DTSEN. berarti Bu kalau SPM nggak mesti harus menggunakan KMK ya Dan Bu? itu pun harus ditetapkan oleh kepala daerahnya. Jadi kalau misalnya data miskinnya ada 120 sesuai dengan data PBI atau data dari DTSEN, maka itu ditetapkan.
Berarti Bu, misalnya kami kan nanti kan dibikin perwako nih Bu. Di perwako tuh sasarannya berarti kami boleh menggunakan selain dari KMK ini Bu. Dasarnya gitu Bu. Untuk SPM saja, Ya sedangkan untuk untuk program SPM tidak saja. bisa. Ya untuk SPM berarti bisa ya Bu. Karena data SPM itu memang hanya data miskin, Bapak Ibu. Sedangkan kita di Baik, kesehatan, semua masyarakat menjadi target kita. baik Bu, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Ibu Ayu. Kita boleh bergeser ke penanya selanjutnya. Ini ada dari Dinas Kesehatan Lampung, Ibu Sinta. Ibu Sinta monitor bisa buka kameranya dan mic-nya. Baik, terima Halo, Bu kasih Sinta. atas. Ya, izin Mas, kedengaran suara saya? Nah, ini baru tadi agak kecil suaranya. Boleh buka kameranya, Bu? Oh ya, Karena oke Bu siap. Farida juga on cam. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Farida kesempatannya Bu. Izin bertanya Bu, kami kemarin ada mengadakan evaluasi capaian tingkat provinsi Bu. Ada materi dari BPS. Kemudian BPS menyampaikan bahwa di akhir Desember nanti ada apa namanya Bu? Rilis untuk hasil SUPAS 2025 ya Bu. Nah, kemudian mereka menyampaikan bahwa nanti setelah hasil SUPAS 2025 keluar, maka bisa mengkoreksi data sasaran untuk proyeksi ke depan ya Bu, mengkoreksi. Nah, karena Kemenkes baru mengeluarkan KMK yang proyeksi sasaran 2026-2030, jika nanti ternyata hasil SUPAS 2025 keluar, apakah KMK ini akan direvisi gitu ya Bu ya? Kemudian yang kedua Bu, kalau tahun lalu kebetulan saya pengelola program dari apa namanya Dirjen Kesprimkom ya Bu. Nah, kalau tahun lalu itu Kesprimkom kan kami mengajukan data sasaran real yang ditetapkan oleh kepala daerah kabupaten kota. Namun saat yang akhir tahun kemarin katanya Pusdatin dan BPS sudah menghitung ulang yang sudah diakomodir di KMK ini kan Bu. Nah, ternyata kabupaten kota mencermati masih terdapat perbedaan sasaran Bu ya yang ditetapkan oleh kepada kepala daerah kabupaten kota dan yang dihasilkan oleh KMK. Nah, kebetulan juga tadi data paparan Ibu yang antara selisih perbandingan data proyeksi dengan data Dukcapil, Provinsi Lampung juga yang positif, bukan yang negatif ya. Justru angkanya tadi saya lihat paling tinggi, 2,2. Artinya memang berarti Provinsi Lampung data proyeksinya lebih besar daripada data Dukcapil. Nah, sedangkan kabupaten kota kan sudah menjerit ya Bu, tidak tercapai gitu Bu. Nah, gimana Bu solusinya Bu? Itu Bu, baru dua itu saja ya Bu. Terima kasih Bu Farida. Ya, baik. Pertanyaan nomor 1 ya. Jadi SUPAS memang sedang dilaksanakan, tetapi kami sudah koordinasi dengan BPS bahwa data sasaran penduduk Indonesia tidak akan ada perubahan. Jadi mereka tidak akan rilis. Karena memang sangat dekat dengan long form ya. Karena long form itu baru dikeluarkan tahun 2022. Jadi hasil SUPAS tidak akan mengkoreksi data ini karena memang tidak akan dirilis. Itu nomor 1. Nomor 2, tadi Lampung adalah salah satu yang positif. Meskipun dia positif, tapi masih dalam batas yang ditentukan oleh tadi bedanya plus 0,2 ya. Jadi itu masih dalam batas kewajaran karena batas kita adalah plus minus 15%. Ya, karena batas kita adalah plus minus 15%. Jadi itu masih dalam batas kewajaran. Karena ada plus, ada minus, sehingga dikasihlah pasal 7. Jadi dikatakan baik bila capaian sudah lebih dari plus minus 15%. Jadi itu adalah salah satu antisipasi, makanya ada pasal 7. Nah, kemudian data hasil yang sudah kita hitungkan sekarang, yang sudah ada KMK-nya itu tidak sesuai dengan data, katanya tadi data yang ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, sebenarnya data kepala daerah itu dihitung berdasarkan apa? Apa metodenya, apa tekniknya? Karena memang data proyeksi ini itu tadi, kita sudah tidak hanya hasil proyeksi sensus penduduk yang kita pakai, tapi juga data yang Bapak Ibu berikan, karena waktu itu kita sudah memberikan link berapa sebenarnya jumlah yang ada di Dukcapil Bapak Ibu, kemudian jumlah yang real menurut Bapak Ibu itu sudah kita kirimkan linknya, sehingga Bapak Ibu semua harus mengirim. Jadi kalau ada yang nggak mengirim, berarti memang ada kenapa tidak mengirimkan datanya gitu.
Jadi berdasarkan itu sudah kita hitung semua Bapak Ibu. Dan memang kemarin itu di daerah Lampung itu capainya tinggi-tinggi juga ya. Bahkan ada yang sampai lebih dari 100%. Nah, dari hasil data itu makanya kita koreksi kemudian datanya jadilah data yang sekarang. Itu. Jadi kemudian untuk data sasaran penduduk baik KMK itu hanya boleh untuk SPM, yakni untuk yang miskin. Sedangkan untuk program semuanya pakai KMK. Itu Bu, makasih. Baik, terima kasih Bu Farida, terima kasih Bu Sinta dari Dinkes Lampung. Boleh kita bergeser ke penanya selanjutnya. Mungkin ini penanya atau diskusi dari Mbak Nisa dari Ditjen Kesren. Boleh monitor? Selamat pagi, apa suara saya terdengar, Pak? Ya, cukup terdengar, tapi kameranya masih belum dinyalakan, Mbak Nisa. Oh, ya, oke. Oke. Eh, Ya, oke, Selamat terima pagi, kasih. Bu Farida. Saya Nisa dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan yang dibawa ke Sprinkom. Di sini saya mau tanya, kan saya lagi mengerjakan program P3LP ya. Nah, ini salah satu yang masuk ke Renstra adalah capaian presentasi sekolah yang telah terorientasi P3LP. Nah, di sini mungkin saya mau nanya apakah saya bisa mendapatkan eh, dukungan data baseline jumlah sekolah SMP dan SMA sederajat yang ada di Indonesia, Bu, untuk menghitung capaian presentasi sekolah gitu, untuk capaian Renstra. Ya, Makasih, ini Bu. bukan data penduduk ya, tapi ini data sekolah. Kalau untuk data sekolah, sebenarnya itu tadi datanya di Kemendikdasmen ya. Tapi sebenarnya bisa saja minta dari Pusdatin, tapi lewat layanan data ya, Mbak ya. Jadi coba berikan permintaan di layanandata.kemkes.go.id. Apa sebelumnya tadi layanan data? Layanandata.kemkes.go.id. Oh, .kemkes.go. Oke. Siap. Jadi Ya, mengajukan ke sini ya, Bu? ya. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Ya, oke, terima kasih Mbak Nisa dari Ditjen Kesren. Kita boleh bergeser ke penanya selanjutnya. Ada Pak Budiono dari Dinas Kesehatan Jawa Tengah. Pak Budiono, monitor. Ya, monitor, Pak. Baik, Ya, oke, terima kasih, silakan. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak semuanya. Kami Budiono dari Dinkes Jawa Tengah, Bu. Di bidang P2P di imunisasi. Dan perlu kami sampaikan, saat ini di Jawa Tengah memang terjadi kegalauan dengan gara-gara sasaran antara Pusdatin dan Real di Jawa Tengah. Ini di imunisasi terutama untuk yang bayi, ini kan sesuai dengan data sasaran dari Pusdatin di tahun 2025, ini jumlah 560.567. Nah, real di lapangan di Kabupaten Kota ini sekitar 401.382, sehingga terjadi perbedaan yang begitu mencolok, yaitu sekitar hampir 160.000, Bu. Nah, yang kami tanyakan mungkin karena tadi kami juga terlambat ikut masuk YUM, proses terjadinya ataupun proses adanya sasaran yang segitu besar perbedaannya itu sebetulnya dari mana sumbernya Ibu? Karena untuk tahun 2026 juga terjadi perbedaan sasaran, yaitu dari 560 menjadi 547. Ya mungkin perbedaannya juga berkurang, tapi memang yang mencolok adalah di tahun 2025 ini Bu. Mohon pencerahannya, matur nuwun. Ya, sayangnya Bapak tadi lewat ya tadi, jadi saya tidak mungkin lagi mengulang paparannya. Fotonya jangan dihilangkan dong Pak, supaya saya bisa melihat Bapak juga. Ya, sayangnya Bapak telat, tapi nanti PPT nanti diberikan ya, supaya bisa melihat di situ sudah tadi saya paparkan bagaimana cara menghitungnya. Dan untuk tahun 2026-2030 ini bukan hanya murni dari proyeksi kita buat Pak, bukan hanya proyeksi sensus penduduk, tetapi juga sudah jadi pada
pada bulan Oktober atau bulan 9 itu kita sudah mengirimkan link lewat surat dari Direktur Imunisasi bahwa kita meminta diisi data proyeksi Bapak Ibu berapa per kabupaten kota, kemudian data dukcapilnya berapa, kemudian data yang Bapak Ibu anggap data realnya. Nah, dari data ini kita hitung kembali untuk sasaran proyeksi 2006-2030 ini. Dan juga adalah hasil kita turun ke lapangan. Jadi kita turun ke 8 provinsi, meng-cross-check bagaimana sebenarnya datanya. Jadi kita turun ke, misalnya tekniknya kita turun ke satu desa, kemudian kita catat semua data bayi dan balita yang ada di sana, kemudian kita bandingkan dengan data yang ada di daerah tersebut, gitu. Jadi memang ini tidak murni lagi sensus Pak. Jadi sudah ada faktor-faktor yang penghitungnya. Makanya tadi di daerah Bapak dari 560 menjadi 541 itu adalah hasil dari koreksi, gitu Pak. Itu pun kan tadi Bapak bilang 2025, sedangkan 241 itu 2026. Jadi memang sudah sangat jauh penurunannya. Karena kenapa saya bilang sangat jauh? Karena kan proyeksi penduduk naik Pak, tetapi malah Bapak turunnya banyak, gitu. Jadi ini adalah hasil perhitungan tadi Pak. Gitu. Baik, terima kasih Pak Terima kasih, Bu Pak. Farida. Ya. Ya, terima kasih Pak Budiono atas pertanyaannya. Mungkin kita ke penanya terakhir dari pertanyaan langsung ya, supaya nanti kita bisa bergeser ke pertanyaan yang dari chat. Oke, mungkin dari Ibu Neni dari Dinkes Kabupaten Tegal. Bu Neni, monitor. Iya, Pak. Selamat pagi, Bu Farida. Mohon izin Ya. bertanya terkait sasaran SPM, apakah diperbolehkan dengan menggunakan sasaran program yang di KMK itu dikalikan dengan target yang di RPJMN, Bu, untuk sasaran SPM-nya? Kemudian yang kedua, izin konfirmasi untuk sasaran SPM itu apakah memang hanya untuk warga miskin, sedangkan di KMK tentang standar pemenuhan teknis mutu SPM itu adalah dibunyikan setiap warga negara memiliki hak dasar mendapatkan layanan kesehatan dasar ABCD. Itu saja, Bu. Terima kasih. Oke. Untuk SPM, jadi kita peraturan perundang-undangan itu kan ada hierarkinya ya Bu ya. Hierarki yang tertinggi tadi juga ada di paparan. Mungkin Ibu agak telat juga tadi masuknya. Jadi kita kembali ke hierarki tertinggi yaitu PP. PP berapa tadi? Sebentar saya lihat dulu. Jadi ada di PP nomor 2 tahun 2018 Ibu. 18. Karena yang tertinggi adalah PP. Nah, di situ disebutkan bahwa dia untuk masyarakat miskin dan tidak mampu. Gitu. Jadi peraturan di bawahnya harus mengikuti peraturan di atasnya. Gitu. Jadi memang tidak bisa dinafikan. Jadi kita harus selalu melihat ke atas. Nah, apalagi pertanyaan Ibu ya? Saya jadi lupa. Dan SPM itu Ya, apakah diperbolehkan dikalikan target RPJMN, Bu? Dari itu sasaran KMK sebenarnya dikalikan target Direnstra. itu kalau Ibu membuat teknik sendiri nggak apa-apa, asal ada alasannya nanti kalau ditanya. Karena kami itu teknik Ibu sendiri nggak? Itu nanti Ibu aja yang menjawab kepada pemeriksa atau kepada Ibu yang lapor. Kita tidak menentukan, tapi itu teknik Ibu. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Baik, Dari Tegal, terima Bu. kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Neni dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal. Sekarang kita mulai bergeser ke pertanyaan yang di room chat ya Bapak Ibu, karena ini cukup banyak juga. Pertanyaan pertama Bu, saya izin bacakan Bu Farida. Dari Kabupaten Semarang, izin bertanya, sasaran yang sudah ditetapkan, apakah wajib digunakan untuk sasaran program? Apakah kita masih bisa menggunakan data real berdasarkan hasil pelayanan? Ya, untuk sasaran program pembangunan kesehatan harus menggunakan KMK, Bu, tidak menggunakan data real. Baik, terima kasih. Semoga menjawab dari Kabupaten Semarang.
Kemudian ada pertanyaan juga dari Dinkes Bangkas Basel, bagaimana solusinya jika sasaran ini hanya sebatas angka di kabupaten kota, sedangkan untuk kepentingan monitoring dari kabupaten kota membutuhkan sasaran sampai dengan tingkat desa, sesuai dengan wilayah kerja puskesmas kami. Ya, sebenarnya kami sudah menyajikan teknik untuk itu. Beberapa daerah sebenarnya sudah minta diajarkan dan sudah kita ajarkan. Mungkin nanti mungkin nggak dalam kesempatan ini. Nanti kalau ada kesempatan lain silakan nanti kami diundang atau nanti akan kami kasih tahu bagaimana caranya ya Bapak Ibu ya. Kalau mau membreakdown sampai level kelurahan. Baik, terima kasih Bu Farida. Ini kemudian ada pertanyaan dari Ibu Nomi Handayani. Jika SPM menggunakan sasaran orang miskin, bagaimana mencari data ibu hamil yang miskin? Sedangkan calon orang hamil yang bakal hamil tidak bisa didata hanya karena proyeksi. Coba diulang. Jika SPM menggunakan sasaran orang miskin, bagaimana kita mencari data ibu hamil yang miskin, sedangkan calon orang hamil tidak bisa didata hanya berdasarkan proyeksi. Nah, untuk melihat orang ibu supaya by name ya, by address, ibu yang hamil kalau dia datang dia pakai PBI nggak? Kan harusnya ada di data puskesmas yang bisa memperlihatkan si ibu hamil yang sudah datang mendapatkan pelayanan ini miskin atau tidak. Jadi pada saat dia datang kan kita tahu dia PBI atau bukan. Yang saya tahu tuh ada bisa dilihat di puskesmas, bahkan di pendaftaran di status PBI-nya itu ada. Jadi bisa dilihat dari situ. Kalau mau lihat berapa yang hamil, karena memang kalau kita pakai misalnya data DTSEN atau data PBI secara keseluruhan kan belum tentu dia hamil. Berarti kita akan tahu pada saat dia sudah datang mendapatkan pelayanan, gitu. Baik, terima kasih Bu Farida. Untuk beberapa pertanyaan yang sama mungkin semoga bisa menjawab juga ya yang dari room chat. Jadi saya tidak perlu membacakan beberapa kali. Mungkin boleh kita bergeser dua lagi ya Bu ya dari yang raise hand ya. Boleh dari Ibu Adriana Kikau. Monitor Ibu Adriana ini dari Dinas Kesehatan mana? Iya, selamat siang. Saya Adriana dari Iya. Dinas Provinsi NTT. Ya, Selamat silakan siang, Ibu. Pak Moderator. Selamat siang, Ibu Farida. Ya, jadi dari saya tadi kita sudah menyimak yang disampaikan oleh Ibu Farida dari materinya Ibu tadi. Ini yang menjadi pertanyaan saya ini untuk penyamaan persepsi kita dulu antara kami di daerah dan kami di pusat. Ya mungkin untuk pusat lebih paham, tapi kami daerah terlebih teman-teman kami yang ada di kabupaten kota sampai level puskesmas terkait data proyeksi, data real dan data hasil pencatatan. Nah mungkin dari 3 yang saya sampaikan ini metodenya pasti berbeda-beda. Karena waktu itu kalau tidak salah di akhir Oktober kami ikut kegiatan di Ciloto, itu disampaikan oleh BPS bahwa metodenya itu berbeda-beda. Jadi untuk data proyeksi seperti yang tadi sudah Ibu Farida jelaskan, terus ada data real dan data hasil pencatatan. Nah ini penyamaan persepsi antara kita daerah terkait data real ini yang masih simpang siur. Karena data real yang sesuai pemahaman teman-teman di daerah, itulah data yang berdasarkan hasil pencatatan yang ada di pelayanan. Sedangkan yang dijelaskan oleh BPS tidak seperti itu. Karena data real ini dia membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang sangat besar, baru mendapatkan sebuah data yang benar-benar real. Dan yang berikut, data hasil pencatatan itu yang selama ini kita bicara-bicara terkait data real. Sebenarnya itu bukan data real tapi data hasil pencatatan. Nah, pertanyaan saya Bu Farida, kira-kira bagaimana teman-teman, karena di daerah itu mereka kan menentukan sasaran SPM berdasarkan data hasil pencatatan. Nah, itu cara perhitungannya bagaimana untuk mendapatkan 5 tahun ke depan? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, memang benar sesuai PP nomor 22 tahun 2018, yaitu itu aturan yang paling tinggi yang sudah ada turunan-turunannya sampai ke level paling bawah sampai ke PMK nomor 6 tahun 2024. Nah, memang benar selain Permendagri 59
di tahun 2025 ini kan ada edaran dari Kementerian Dalam Negeri untuk daerah menetapkan data sasaran SPM, yang dimana SPM yang miskin dan tidak miskin atau mampu dan tidak mampu. Berdasarkan yang tadi sudah Ibu Farida sampaikan bahwa kalau miskin kita bisa lihat dari PBI JKN-nya. Tapi sayang sekali teman-teman kita di puskesmas, ketika mereka melaporkan data, mereka pusing untuk memilahnya antara miskin. Jadi untuk laporan SPM mereka harus lihat dulu, list dulu, mana yang miskin, mana yang tidak miskin. Terus untuk program berarti semuanya. Nah ini yang untuk teman-teman, ini mungkin ini diskusi kita bersama. Apakah kita tidak menyamakan persepsi yang sama untuk data sasaran ini? Walaupun edarannya dikatakan bahwa keluarga miskin untuk yang SPM. Tapi kasihan teman-teman yang ada di level paling bawah. Mereka untuk mengevaluasi ini sangat membuat mereka rancu dan mereka bimbang. Karena data sasaran yang berbeda. Jadi seperti tadi Ibu Farida bilang, untuk program pakai yang PMK. Sedangkan untuk SPM pakai edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian. Sebenarnya kami setuju semuanya. Tapi bagaimana sistem ini dibuat supaya tidak membebani teman-teman yang ada di puskesmas. Karena kita daerah kita masing-masing kan beda-beda. Kalau di Jakarta mungkin beda sama NTT dan lain sebagainya. Jadi mungkin di sini ada beberapa hal yang kami sampaikan sebagai saran dan ada pertanyaan. Kami mohon tanggapan dari Ibu Farida. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Ya, langsung saya jawab ya. Nah, justru dengan mendengar keluhannya Bu Abi ini, pakailah data sasaran. Kenapa tadi saya menyebutkan ada proyeksi, ada real, ada pencatatan, ada data dukcapil. Sebenarnya itu kan istilah dari teman-teman daerah mengatakan data real kami sekian. Saya kalau dalam definisi kita di sekarang ini, data real adalah data yang teman-teman daerah mengatakan ini real hasil pencatatan kami gitu. Sedangkan tadi kalau konsepnya BPS, kemarin Pak Dendi mungkin ya, data real yang dia maksud bukan dia, karena dia kalau dalam definisi kita real adalah data dari teman-teman. Kalau BPS lagi memang data real yang benar-benar sudah dikoreksi sudah di cross check dengan sensus penduduk gitu. Jadi memang berbeda point of view dari BPS dengan point of view kita terhadap definisi dari data real itu memang beda gitu. Jadi itu nggak masalah. Tetapi dari semua keluhan Bu Abi ini mengatakan makanya kami tidak menganjurkan dipakai data lain selain data sasaran. Pakailah data sasaran. Tidak perlu ada data real atau data pencatatan lain. Kami sudah menyediakan yang terbaik buat Bapak Ibu, tetapi masih ada. Karena memang katanya nggak tercapai, nggak bisa dilakukan, kami nggak punya data sebanyak itu, kemana kami harus mencari. Nah, justru karena keluhan-keluhan Bapak Ibu itu, tadi untuk menghitung data sasaran yang 2006, 2030, kita sudah pakai berbagai teknik. Tidak murni sensus penduduk 2020 gitu. Jadi ini sebenarnya sudah sangat dekat dengan kebutuhan Bapak Ibu, dan di pasal 7 kita sudah kasih toleransi dikatakan baik plus minus 15%. Gitu. Nah, justru itu tadi, kalau Bapak Ibu menggunakan pencatatan real atau pencatatan apapun yang menurut Bapak Ibu lebih menguntungkan bagi Bapak Ibu atau bagi daerah, itu nggak bisa diproyeksi. Bagaimana mau mencari Bu Abi 5 tahun proyeksinya? Nggak ada. Dan justru memang yang paling tepat itu hanya data sasaran Bapak Ibu, dan sudah kita proyeksikan. Gitu. Jadi kalau kami sebenarnya tidak menganjurkan memakai data lain selain data sasaran. Karena data sasaran ini metodenya sudah benar, tekniknya juga sudah benar, dan sudah mengakomodir semua keinginan atau keinginan Bapak Ibu mengatakan kami data realnya segini, data dukcapil kami segini. Itu semua sudah kita akomodir. Makanya sejak ini kami tidak mengharapkan ada pemakaian data lain. Tetapi kalau Bapak Ibu memang masih ngotot, ya apa yang harus kami buat gitu. Jadi ini Bu Abi ya, silakan pakai data sasaran. Terima kasih, saya setuju Ibu. Makasih. Ya, terima kasih. Boleh untuk Bapak Ibu yang mungkin pertanyaannya belum terjawab bisa disampaikan via chat. Nanti coba kita rekapitulasi pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin nanti bisa kita jawab dan attach juga sekalian di link materinya. Oke, kita ke agenda selanjutnya yaitu kesimpulan dan rencana tindak lanjut dari hasil kegiatan kita hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Farida. Untuk Bu Farida, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Sebenarnya untuk tindak lanjut tadi sudah sesuai dengan slide terakhir ya. Jadi
ini, data sasaran program ini sudah bisa digunakan untuk dibuat sebagai sasaran program Bapak Ibu. Dan tadi diingat bahwa kalau karena di pasal 7 dikatakan sudah berkualitas baik bila Bapak Ibu sudah mencapai plus minus 15%. Jadi umumnya nggak sampai lebih dari 100 ya. Dan kita berharap dengan data sasaran yang sudah kita hitung ini tidak akan ada lagi yang juga lebih dari 100%. Karena kalau lebih dari 100, kenapa tidak ada? Karena itu tadi kita sudah membandingkan, kita sudah data Dukcapil, data real yang Bapak Ibu katakan itu datanya itu sudah menjadi bahan pertimbangan. Jadi kita menurut perhitungan kami tidak akan ada lagi yang lebih dari 115%, tidak lagi yang tinggi. Kalau kemarin itu masih ada, bahkan ada yang sampai 120%. Jadi dengan data sasaran ini sesuai dengan perhitungan kami itu tidak akan ada lagi. Mungkin itu tindak lanjutnya dan Bapak Ibu silakan gunakan untuk keperluan program. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Farida atas ilmu dan waktunya. Sesi hari ini sepertinya sudah berakhir. Saya kembalikan kepada Ibu Evida selaku MC pada kegiatan hari ini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Oki. Terima kasih Bu Farida atas paparan dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan di akhir tahun ini kegalauannya sudah semakin kecil ya Bapak Ibu ya. Sehingga nanti kita pada saat liburan akhir tahun untuk data sasaran ini tidak membuat galau lagi. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Farida, kita membuat penduduk sasaran program ini dari hasil proyeksi, kemudian dikombinasikan dengan Kemendagri, kemudian kita turun lapangan juga Bapak Ibu untuk mencari faktor koreksi. Kemudian kita tambah lagi melihat cakupan-cakupan yang ada di program gitu. Jadi kita gabungkan sehingga keluarlah penduduk sasaran program. Jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi KMK 920 2025 ini bisa dipakai untuk penduduk sasaran program. Kemudian sudah juga seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Farida, sudah dicantumkan juga di batang tubuh apabila cakupan dari Bapak Ibu sekalian plus minus 15% itu datanya sudah baik. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akhiri pertemuan kita ini, nanti bisa juga berdiskusi lagi ke kita lagi. Akhir kata, saya Evida, mohon maaf, mungkin ada kesalahan baik ucapan maupun intonasi dari perkataan-perkataan kita. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ini saja.